Istrinya Sayyidina Hasan ini diperalat oleh Yahudi, akan diberikan hadiah saudara sekalian 3.000 keping emas kalau bisa bunuh Sayyidina Hasan. Akhirnya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib binti Fatimah Zahra al-Batul, cucu baginda Nabi Muhammad, diracun saudara sekalian. Sayyidina Hasan itu diracun sama istrinya saudara. Ya, hati-hati punya istri bisa diracun ini. Ya, akibat disogok saudara sama pejabat yang dolim, sama orang yang dolim, akhirnya Pak Sayyidina Hasan diracun sama istrinya saudara sekalian. Meninggal Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul. Yang kedua adalah Imam Husain. Siapa Imam Husain? Pun adalah darah keturunannya Nabi Muhammad. Meninggal dunianya sangat tragis saudara sekalian. Di mana kejadiannya? Di Karbala saudara. Apa Karbala itu? Satu tempat yang ada di mana? Yang ada di daerah utara sana. Akhirnya Sayyidina Husain ini menyuarakan kebenaran, yang hak disampaikan yang hak, yang benar adalah benar. Beliau difitnah oleh orang-orang yang tidak suka oleh beliau. Akhirnya penguasa mengambil tindakan, kalau Sayyidina Husain ini tidak dibinasakan, tidak dibunuh, maka kita akan binasa seluruh pasukan kita. Akhirnya disewalah pembunuh-pembunuh bayaran saudara. Dibunuhlah, ditangkaplah Sayyidina Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, dibawa ke tengah lapangan saudara sekalian, dipenggal kepalanya saudara sekalian. La ilaha illallah Muhammadur. Kemudian setelah kepala dipenggal, Imam Hasan kepalanya saudara putar 9 kali. Kepalanya Imam Hasan putar mengucapkan kalimat Al-Quranul Karim. Yang pertama putar bicara lisan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Imam Husain pertama kali muter kepalanya di lapangan saudara, sudah terputus dari lehernya, lisannya masih mengucapkan ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Akan datang satu kebenaran dan akan hancur satu kebatilan. Kebenaran pasti menang dan kebatilan pasti hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari kedua keturunan inilah saudara sekalian, makanya ada orang mengatakan, apakah Imam Husain punya anak? Punya. Keturunannya sampai sekarang masih darahnya Nabi Muhammad katakan, kullu sababin wa nasabin munqati'un ila yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua nasab, semua keturunan putus kata Nabi. Semua nasab itu putus illa sababi wa nasabi, kecuali sababku, keturunanku dan keturunannya baginda Nabi Muhammad itu tidak putus sampai datangnya hari kiamat saudara. Jadi habaib ini dzurriyyahnya Nabi Muhammad, keturunannya saudara sekalian tidak putus, nyambung sampai nanti hari kiamat. Dari bulan bin bulan mata rantainya tidak akan putus sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir zaman. Zaman sudah akhir saudara sekalian, kita lihat masya Allah. Ini lihat manusia habaib diadu sama habaib, betul nggak? Kiai diadu sama kiai, la haula wala quwata illa billah. Dzurriyyahnya Nabi Muhammad datang ke Indonesia saudara. Mereka itu bawa apa? Bawa agama, mereka dagang, ajak orang berbuat baik. Ada yang mengatakan keturunan Nabi di Indonesia ini keturunan Yahudi, luar biasa saudara. Bangsat itu orang suci sekalian, ya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Imam, salah satu ulama terbesar di kita, keturunannya darahnya Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati, jangan sampai di dalam hati kita, ucapan kita ada rasa benci, kedengkian dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wallahi demi Allah, man saba ala ahli baiti, siapa orang yang memaki-maki keluargaku, di dalam dirinya ada kebencian terhadap keluargaku, anak keturunanku, kata Nabi. Yang pertama saudara sekalian, Nabi katakan orang ini ketika meninggal dunia maka mereka diberikan satu jabatan, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua saudara sekalian, Nabi katakan siapa saja yang bermusuhan kepada keluargaku, kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad, baik ucapan maupun perbuatan mereka punya sifat benci, kedengkian terhadap keluargaku, kata Nabi, maka orang ini akan mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Wala ashba'u minhum, dan aku tidak akan berikan syafaat nanti di mereka di akhirat. Walau kana ibadatuhum minas sama'i wal ard, sekalipun ibadahnya itu menutupi antara langit dengan bumi,
Tapi kalau ada rasa kedengkian kepada keluarga Nabi, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya saudara sekalian, kita bersyukur tiap hari Ahad kita diajak oleh guru kita Sayyidil Walid duduk di majlis ini, saudara sekalian, tidak lain karena beliau sayang kepada kita, saudara. Habaib ini sudah diselamatkan oleh Allah karena perjanjiannya Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul ketika menikah, saudara, 9 perjanjian. Jadi dalam salah satu kitab disebutkan, salah satu perjanjiannya lah Sayyidatina mengatakan, saya tidak akan menikah kepada Imam Ali bin Abi Thalib kecuali saya punya perjanjian 9 hal, kemudian ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Sayyidatina Fatimah, saya tidak mau anak keturunan saya itu, mereka itu tersisa di dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Apa dijawab oleh Allah Ta'ala? Ya Rasulullah, melalui lisannya Nabi kita Muhammad SAW, dalam hadits qudsi Allah berfirman, Ya Ali bin Abi Thalib, Ya Fatimah binta Muhammad Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman kepada Imam Ali dan Sayyidatina Fatimah, demi Allah, maka aku putuskan semua perkara yang terpenting untukmu, bahwa keturunanmu para habaib dzurriyyahnya Nabi Muhammad semuanya sudah diselamatkan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Maka kita, saudara, beruntung punya guru, punya orang tua adalah habaib yang mereka punya nasab, punya silsilah nyambung kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang setiap hari Ahad istiqomah, ya, nanti kita di akhirat, saudara, dibawa oleh guru kita Habibana Husain kepada ajdaduhum, kakek-kakek mereka, sampai kepada Imam Sayyidina Hasan, sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Kembali kita, saudara sekalian, baca kitab Imam Abu Lais yang bernama Abdurrahman bin Muhammad bin Alwi Al-Hasani, putra keturunan dari Sayyidina Hasan, cucu baginda Nabi Muhammad. Beliau berkata, man arada ayyan jua min adabil qabr, siapa saja yang ingin selamat dari azab kubur, fa'alaihi ayulazima arba'ata asya, hendaknya dia melazimkan, membiasakan 4 hal yang paling penting. Saudara, Bapak sekalian, sadar atau tidak sadar, satu saat kita bakal pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umur kita, saudara, kalau nggak siang malam, kalau nggak malam siang, kalau nggak sore pagi, itu pasti kita pulang menghadap Rabbul Jalla wa Ala. Karena kita terkena nas Al-Qur'an, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang oleh ajal mereka, waktu mereka, saudara, la yastakhiruna sa'atan, niscaya tidak bisa dimundurin. Kalau malaikat sudah datang, nggak bisa dimundurin, ya. Malaikat Israel datang, kita nggak bisa ngomong, malaikat saya jangan tinggal dulu, ntar dah, ya. Kalau udah habis gajian, kira-kira bisa begitu tidak? Malaikat saya jangan tinggal dulu, ntar kalau habis sholat, kalau habis ngaji, kalau habis ibadah, bisa begitu? Malaikat saya tinggal dulu, ntar kalau udah punya rumah, udah punya kontrakan, anak bontot udah kawin, kira-kira bisa begitu? Gak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Niscaya tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajuin, saudara. Datang kematian kita, kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernapas di muka bumi ini semuanya pasti akan merasakan kematian, saudara. Apa setelah kita meninggal dunia? Manusia dikumpulkan oleh Allah, ditempatkan di alam barzah atau alam kubur, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa saja yang meninggal dunia masuk ke alam kubur nggak bawa bekal, ya, kita meninggal dunia nggak bawa bekal, saudara. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Sama saja kita naik kendaraan, kita naik kapal, nyeberangi lautan agak pakai kapal, saudara. Kita nyeberangi lautan nggak pakai kapal, kira-kira selamat nggak? Nyeberangi lautan ke Sumatera, dari Jawa ke Sumatera, kira-kira nggak pakai kapal, nyebrang, kira-kira selamat nggak? Berenang, kira-kira berenang dari sini, dari Merak berenang sampai sana, saudara, kira-kira sampai nggak? Ya,
Sampai sih sampai ada yang sampai tengah jalanan tengah laut dimakan ikan hiu, ya. Ada tengah laut dimakan air, tengah laut dimakan macam-macam, ya. Nyampe ke maksa, ya. Tapi kalau kita pakai kapal, insya Allah kita bakal selamat. Artinya apa? Kita meninggal dunia bawa bekal saudara. Bekal kita apa? Bekal kita yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ibadah sehingga akhir ayat kita mudah-mudahan dengan istiqomahnya di majlis taklim kita meninggal dunia bawa iman, bawa amal saleh, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Bogor beliau katakan, siapa saja yang sering duduk di majlis taklim, di majlis ilmu dan dia bergaul dengan para ulama, di antara ulama itu di kalangan ulama ada dzurriyyahnya Nabi Muhammad, artinya mereka duduk di majlis taklim ada habaib. Apa kata Imam Abdullah bin Al-Haddad Al-Atas? Siapa saja yang rajin duduk di majlis taklim, di dalamnya ada ulama-ulama itu keturunan dzurriyyah Nabi Muhammad, ketika meninggal dunia maka Allah berikan kemudahan, meninggal lisannya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara, dulu Habib Salim bin Jindan, kenal Habib Salim bin Jindan saudara? Habib Salim bin Jindan saudara sekalian seorang ulama besar. Ada beliau punya kenalan namanya si Arman saudara sekalian. Si Arman meninggal dunia, dikasih tahu Habib Salim bin Jindan, Habib Arman meninggal dunia. Arman yang mana? Itu Beb, yang kalau salaman sama Habib kagak ngasong-ngasong. Arman PA gitu kata Habib Salim bin Jindan. Dia banyak Habib Salim bin Jindan. Begitu meninggal dunia saudara sekalian, begitu mau dikuburin Habib Salim bin Jindan nulisin surat. Nggak tahu apa yang ditulis saudara sekalian. Kecil saudara. Ditaruh di kepalanya siapa? Si Arman. Ya. Habib Salim bin Jindan ngomong, "Man, gua tahu man, lu emang lu sembahyang rajin malas man. Gua tahu lu belajis man, lu bader man." Kata Habib Salim bin Jindan. Itu dia ngomong di kepalanya Habib Salim dia, si Arman. Lagi mau dikuburin, kata Habib Salim bin Jindan, "Nih, taruh di kepalanya si Arman nih." Apa Bib? Taruh aja. Habis taruh dia aja ngomong sama di kuburan, "Man, gua tahu man, lu belajis pada lu, gua tahu man lu belajis." Ya, lu kalau ketemu gua dong baru kangen mau ngaji. Kata dia Habib Salim bin Jindan. Udah, bilangin kalau lu meninggal dunia, ini surat dari gua. Kalau ditanya malaikat munkar nakir, bilangin dari gua. Itu Habib Salim bin Jindan, wahai saudara. Ya. Saudara sekalian, itu surat setelah ditaruh dikuburin si Arman ini dapat 3 hari ngimpiin. Dulu ada Habib namanya Qutbul Aqtab, Abi Ali bin Husain Al-Atas Bogor. Itu wali saudara. Belum ngelihat matanya itu, ya. Ya, tapi belum bisa baca kitab. Habib Ali bin Husain Al-Atas Bogor itu wali, beliau matanya nggak ngelihat tapi bisa baca kitab. Kalau kita baca kitab salah dia tahu. Salah tuh, salah. Ulangin lagi. Kenapa tuh? Dia punya kasat ilmunya luar biasa. 3 hari ini ditanya, ya, Beb, kemarin itu Habib Salim bin Jindan, begitu si Arman meninggal dunia, kepalanya diselipin itu Beb, kertas Habib Salim bin Jindan. Apa kata Habib Ali bin Salatot? Ya Allah, Beb, Salim bin Jindan, antum memang wali. Itu si Arman, begitu dia meninggal dunia, malaikat datang, malaikat bilang apa? Man, gua akan nanya lu lagi di mana? Bukan lu yang gua pandang man, itu Habib Salim bin Jindan man, tulisannya tuh. Ya. Tuh, kenapa tuh? Barokahnya dia ta'zim kepada habaib dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Pada si Arman ini ibadahnya malas, sholatnya kurang. Habib Salim bin Jindan gua tahu man, memang lu sembahyang lu malas. Ya. Tapi lu cinta sama gua luar biasa, gua tahu itu. Ya. Kata Habib Salim bin Jindan, kata Habib Ali, begitu malaikat munkar datang, Habib Ali bin Husain tahu. Itu malaikat bilang, udah gua nggak tanya lagi lu mana, gua tahu itu. Itu tulisan Habib Salim bin Jindan tuh, karena cintanya lu sama Habib Salim bin Jindan. Kenapa? Barokahnya cintanya kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad sampai segitu saudara. Mudah-mudahan cinta kita saudara kepada Habib Ana Husain dan para habaib lainnya dari dunia sampai akhirat. Yang penting kita jaga lisan kita, akhlak kita, adab kita kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Insya Allah saudara, hidup kita berkah selamat dunia dan akhirat. Ayo, apa kata Imam Abu Lais Samarqandi Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Hasani? Siapa orang yang ingin selamat di alam kubur, hendaknya dia senantiasa melazimkan mengerjakan 4 perkara. Mudah-mudahan kita selamat kubur. Kenapa? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah
wa akhiru manzilin min manazilid dunya fama ba'dahu aisarun. Kuburan itu adalah rumah kita pertama di akhirat. Oh, Bang, rumah kita pertama di akhirat apa itu? Kuburan. 2,5 meter. Paling lebarnya kita paling panjang 3 meter. Sampai sini paling panjang 3 meter. Ya, itu rumah kita pertama di negeri akhirat adalah alam kubur. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Dan kuburan itu adalah rumah terakhir di dalam kehidupan dunia. Rumah kita terakhir itu tuh, ya. Biar rumah kita gedung, mengkilap, akhirnya pulang nggak ke kuburan sudah. Rumah kita ada kita bawa nggak tuh? Ya, mobil, motor, kendaraan, perabotan kita yang mencorong, pakaian kita yang lemari banyak, saudara. Ada yang dibawa nggak? Ya Allah, ibu-ibu yang pakainya banyak, lemarinya nggak muat. Itu kalau meninggal dunia ada yang dibawa nggak? Wah, ini baju Raja Salman nih, gue bawa ke akhirat, alam kubur. Ada nggak itu? Nggak bisa. Yang kita pakai tetap kain, kita kain kapan, saudara sekalian. Itu pun kain kapan pikirannya disobek. Ya Allah, kita bakal pulang pakai pakaian itu, saudara. Mobil kita banyak, nggak ada yang kita bawa. Kendaraan banyak, rumah kita besar, rumah kita mewah megah, ada yang dibawa? Nggak. Yang kita bawa adalah amal perbuatan kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Yang pertama, fayuhafadhatus shalat. Yang pertama, kalau kita ingin selamat Bapak Ibu di alam kubur, jaga pelihara sholat. Sholat jangan apa ketinggalan, ya. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ada kerjaan ya? Enggak. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Salat nggak dikerjain, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai salat kita tinggal, ya. Biar kita capek, kita lelah. Salat sempatkan waktu. Salat berapa lamanya? Paling lama kita salat 10 menit. Ya, kalau kelas kita salat paling 5 menit ya. Ngaji ya. Allahu Akbar, jadi. Ya. Paling kelas kita salat paling lama 5 menit, 10 menit. Sempatkan waktu kita apa? Jangan sampai salat ini kita tinggal. Kenapa? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat ini tiang agama, saudara, ya. Siapa yang mengerjakan salat berarti dia menegakkan tiang, ya. Waman, siapa yang meninggalkan salat ini seolah-olah dia menghancurkan di dalam agama. Artinya apa? Salat ini jangan sampai kita tinggal. Bila perlu kita waktu salat ini kita tambah dengan salat sunnah, salat ba'diyah, qabliyah, kita tambah yang ada waktu salat apa? Salat duha, yang punya waktu malam kita salat apa? Salat qiyamul lail. Mudah-mudahan kita kerjain salatul lail. Ya, kata Imam Haddad, Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, kalau hidup kita pengen enak, hidup kita pengen bahagia, sering-sering bangun di waktu malam. Ibu-ibu kalau malam bangun nggak? Ibu-ibu kalau malam bangun ngapain? Hah? Kencing apa sholat? Ya Allah, kadang-kadang kita bangun, suaminya bangun, istrinya bangun, kencing bareng-bareng. Suami kencing ngadep ulon, istri ngadep ngetan. Habis kencing cebok, balik lagi ke tempat tidur. Ya Allah, ya. Padahal ini waktu yang paling apa? Waktu yang paling mustajabah, waktu di waktu malam. Sampai Allah peringatkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Sebagian malam fatahajjat, bangun ibadah kita di waktu malam, saudara. Salat sunnatul wudu, ya. Salat apa lagi? Salat kita salat tahajud. Salat apa? Salat taubat. Salat apa lagi? Salat hajat. Salat apa lagi? Salat tasbih. Salat apa lagi? Salat witir. Salat malam ini yang akan menambahkan amal ibadah kita untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kayak orang dagang ini, saudara, ini keuntungannya kita itu di salat sunnah. Yang namanya salat wajib itu modal pokoknya.
Di mana keuntungannya kita? Perbanyak di dalam sholat sunnah, baik sholat qabliyah ba'diyah maupun di dalam sholat apa? Sholat waktu malam sebutin ya, walaupun hanya 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat di waktu malam ini adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai, disukai oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu bagaimana? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Pasti. Jadi kalau kalimat di dalam Al-Quran asa, ta'ala, ini kita kadang-kadang banyakin artinya mudah-mudahan. Ya, padahal kata Imam Sayyidi, Abdurrahman Sayyidi mengatakan wa kullu la'ala wa kullu makna la'ala ya fil Quran wa maknahuma litahqiq. Maknanya la'ala di dalam Quran itu bukan mudah-mudahan. Ya, jadi Quran jangan bilang mudah-mudahan. Lah orang kalau mudah-mudahan berarti kagak yakin. Ya. Kalau orang Al-Tauhid mengatakan itu orang ragu. Inilah ala di sini kata Imam Jalaluddin Abdurrahman Sayyidi, maknanya tahqiq, pasti orang yang rajin bangun di waktu malam, ibadah di waktu malam, pasti ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Allah angkat derajatnya mulia dunia dan akhirat. Yang punya utang bangun di waktu malam minta mudah-mudahan utang kita dilunasi oleh Allah Ta'ala. Ya, yang belum punya rumah minta mudah-mudahan Allah berikan rumah. Yang belum punya kendaraan bangun mudah-mudahan kita dikasih ya. Jangan kadang-kadang kita minta di siang mulu, malam itu bangun ya. Banyakin bangun malam sebagaimana Said Abdullah Al-Haddad mengatakan selama 40 tahun beliau itu tidak batal wudunya dari Isya sampai subuh. Masya Allah saudara, lihat Said Abdullah bin Alawi bin Haddad wali kutub, cucunya Nabi kita Muhammad. Beliau itu orang-orang soleh. Jadi wudunya dari Isya sampai subuh nggak batal. Orang sini ada yang sholat Isyanya subuh, wudunya nggak batal sampai Isya sampai subuh. Nggak ada ya. Lihat kenapa itu begitu? Karena beliau banyak duduknya, bangunnya di waktu malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau begitu banyak ibadahnya. Said Abdullah itu selesai beribadah, beliau selalu mengatakan mama'i ya Rasulullah. Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sohibur Ratib, wali kutub 40 tahun. Kalau di sholat bangun malam beliau nangis saudara, megang tiang. Apa yang dikatakan mama'i ya Rasulullah wa mama'i ya Rasulullah, apakah aku bisa bersamamu nanti ya Rasulullah? Ibadahnya yang luar biasa, masih mempertanyakan dirinya. Kenapa? Bila takut tidak bersama dengan baginda Nabi Muhammad. Nah kalau kita pernah nggak kita begitu? Ya Rasulullah, apakah enggak? Ya. Mudah-mudahan saudara melalui wasilah guru kita Abi Husin bin Mustafa Al-Bahar, ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh, yang salehah. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita yang hadir setiap hari Ahad, hari Minggu, kalau sekali menyempatkan waktu, guru kita sudah ngajar kita, saudara sekalian, beliau berusaha ngajar kita, ngajar umat, ya, dimasakin, disiapin kopi, disiapin teh, disiapin makanan, buah-buahan. Kadang-kadang ada rezeki beliau bagi, betul nggak? Ini kadang-kadang kita masih susah juga, ya. Beliau Sayyidil Walid nyiapin waktunya saudara sekalian, nyari duit buat acara pengajian tiap hari Ahad, ya, supaya ngaji biar pada makan, biar pada ngopi, biar pada teh, biar pada apa? Bisa dan sebagainya. Kenapa? Karena beliau sayang kepada umatnya, baginda Nabi Muhammad. Al-Fatihah.